Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zulfa Robiato Adawiyah dengan NPM 204102054. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Metabolisme Gizi Mikro yang didoseni oleh Dr. Prima Endang Susilo-Wati, MSI. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi tentang kalium. Yang pertama-tama, apa itu kalium? Kalium merupakan ion yang bermuatan positif dan terdapat di dalam sel dan cairan intraseluler. Lalu kalium merupakan unsur teringan dan mengandung isotop radioaktif alami. Kalium juga merupakan bagian integral sel yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Setiap pertambahan berat badan 0,5 kg diperlukan sekitar 1050 mg kalium. Kalium juga adalah mineral yang dapat ditemukan pada mayoritas makanan. Lalu selanjutnya ada peran dan fungsi dari kalium. Kalium terdapat dan terlibat dalam beberapa banyak fungsi dalam tubuh. Yang pertama, mirip dengan natrium dan klorida, kalium menciptakan saluran khusus dalam sel yang melakukan tugas vital yang berbeda. Di dalam sel, kalium berperan sebagai bagian dari enzim yang mempertahankan tekanan osmotik dan pemeliharaan keseimbangan asam basa dalam tubuh termasuk retensi air. Kalium juga berperan dalam transmisi info saraf, pelepasan insulin dari pankreas, dan bersama magnesium bertindak sebagai pelepasan atau pengenduran otot, terutama otot jantung. Lalu selanjutnya, di sini tertera gambar ada peran dan fungsi kalium. Yang pertama itu membantu sel-sel dalam penyerapan nutrisi dan air, yang telah dijelaskan dari slide sebelumnya. Lalu yang kedua adalah membantu otot kita berkontraksi. Lalu yang ketiga, membantu saraf kita membawa pesan antara otak dan tubuh. Dan yang keempat, menyeimbangkan cairan tubuh kita dan mengontrol tekanan darah. Dan yang terakhir, kalium berperan sebagai pembantu tubuh kita dalam mencerna makanan. Kalium juga membantu dalam pencernaan makanan dengan mendukung pelepasan air liur dan asam lambung yang membantu dalam pencernaan dan penyerapan protein dan karbohidrat. Lalu selanjutnya ada sumber kalium. Sumber kalium berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Sumber utamanya adalah makanan segar atau makanan mentah, terutama buah, sayur, dan kacang-kacangan. Asupan yang cukup bagi orang dewasa adalah 4,7 gram per hari. Di sini terdapat gambar makanan yang tinggi kalium seperti alpukat, pisang, lalu ada bayam, terus buncis, ada jus jeruk, ikan, dan ada kentang. Nah, di sini juga terdapat beberapa sayuran atau buah-buahan yang memiliki kandungan kalium dalam 100 gram buah atau sayur tersebut. Yang pertama ada aprikot kering dan kedelai. Dalam 100 gram aprikot kering dan kedelai terdapat 1650 mg kalium. Lalu ada kacang yang terdapat 1100 mg kalium, lalu kangkung laut 970 mg kalium, dan biji labu sebesar 920 mg kalium. Lalu selanjutnya ada buncis, kacang polong, kismis, dan plum yang terdapat 865 mg kalium. Lalu ada bayam sekitar 840 mg kalium. Lalu ada almond 700 mg kalium. Dan ada hazelnut, kacang tanah, dan tentil sebanyak 680 mg kalium. Lalu ada alpukat, kentang, dan jamur sebanyak 530 mg kalium. Dan dalam 100 gram tomat dan pisang terdapat 300 mg kalium. Lalu selanjutnya adalah proses metabolisme.
Lebih dari 85% kalium yang tertelan diserap. Penyerapan terjadi di seluruh usus kecil dan pada tingkat yang lebih rendah berada di usus besar. Tergantung pada konsentrasi dalam lumen. Kalium diserap secara difusi pasif atau secara aktif oleh sebuah K+ atau H+ adenosin trifosfat. Pompa ini bertukar di intraseluler H+ untuk luminal K+. Atau kalium dapat diserap melintasi membran pembatas sikat oleh saluran kalium yang juga berfungsi sebagai jalur sekretori di usus besar. Memasuki darah, kalium terakumulasi dalam enterosit, berdifusi melalui membran basolateral melalui kalium saluran. Lalu selanjutnya, konsentrasi kalium plasma dipertahankan dalam kisaran sempit sekitar 3,5 sampai 5,0 molekulivalen per liter. ECV ini konsentrasi diatur terutama melalui hormonal dan fungsi ginjal. Peningkatan plasma yang besar dan cepat konsentrasi kalium yang secara rutin dapat terjadi setelah makanan kaya kalium diatur secara hormonal untuk sebagian besar oleh aksi insulin yang mempromosikan pengambilan kalium aktif oleh sel-sel hati dan otot, sehingga konsentrasi kalium intraseluler dipertahankan oleh pompa natrium kalium adenosin trifosfat. Lalu selanjutnya, kehadiran diet kalium dalam saluran pencernaan juga dianggap sebagai sinyal. Dengan mekanisme yang tidak jelas, ginjal yang pada gilirannya merespon dengan meningkatkan ekskresi kalium urin, selama periode antara waktu makanan, otot melepaskan kalium kembali ke dalam plasma. Reabsorpsi kalium ginjal meningkat, dan sekresi kalium ginjal menurun untuk memastikan plasma konsentrasi kalium tetap dalam kisaran normal. Kondisi yang mengganggu ginjal seperti pada gagal ginjal dan fungsi hormonal dapat memiliki efek mendalam pada plasma konsentrasi kalium dan fungsi tubuh. Lalu selanjutnya dalam metabolisme kalium ini terdapat transportasi aktif yaitu natrium dan kalium. Yang pertama, natrium di sitoplasma dengan protein merangsang fosforilasi oleh adenosin trifosfat. Lalu, fosforilasi menyebabkan protein berubah bentuk. Dengan mengubah bentuk, natrium dilepaskan keluar sel diikat dan kalium dari luar sel diikat. Lalu selanjutnya, ikatan kalium merangsang dilepaskan kelompok fosfat. Lalu, sehingga hilangnya fosfat mengembalikan bentuk semua protein, kalium dilepaskan dalam sel. Lalu yang selanjutnya, si siklus tersebut diulang-ulang. Nah, selanjutnya di sini ada efek kekurangan kalium atau hipokalemia. Kekurangan kalium dapat terjadi karena kebanyakan kehilangan melalui saluran cerna atau ginjal. Kehilangan banyak melalui saluran cerna dapat terjadi karena muntah-muntah, diare kronis, atau kebanyakan menggunakan obat pencuci perut. Kebanyakan kehilangan melalui ginjal adalah karena penggunaan obat diuretik, terutama untuk pengobatan hipertensi. Lalu kekurangan kalium juga menyebabkan lesu, lemah, kehilangan nafsu makan, kelumpuhan dikarenakan kalium merupakan elektrolit atau zat kimia yang berperan penting di dalam pengaturan fungsi sel otot dan saraf, terutama sel-sel otot jantung, mengigo dan kontipasi. Lalu selanjutnya ada kelebihan kalium atau bisa disebut hiperkalemia. Kelebihan kalium bisa mengakibatkan yang pertama, ginjal menyaring kalium dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Lalu tubuh akan membuang kelebihan potasium saat buang air kecil. Dengan hiperkalemia, tubuh memiliki terlalu banyak potasium untuk dikeluarkan oleh ginjal. Akibatnya kalium menumpuk dalam darah. Pada hiperkalemia, aktivitas listrik di dalam jantung akan terganggu, yang ditandai dengan melambatnya detak jantung dan dapat
berujung pada kematian. Lalu, di sini terdapat gejala kelebihan kalium atau hiperkalemia seperti sakit perut dan diare, nyeri dada, jantung berdebar-debar atau aritmia, detak jantung tidak teratur, cepat berdebar-debar. Lalu ada kelemahan otot atau mati rasa pada anggota badan, dan yang terakhir adalah mual dan muntah. Mungkin ini untuk referensi yang saya ambil, beberapa materi yang saya ambil. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.